Halo Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi hari ini Selasa 15 Oktober 2024 bersama saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Yuni Syalfani. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Saudara, dalam rangka pengamanan kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan, jajaran Kodam 1 Bukit Barisan dan Kodam 1 Bukit Barisan, Kodim 0210 serta Kodim 0212 Tapanuli Selatan mensiagakan personil di Tapanuli Utara dan Humbahas. Ribuan personil TNI dan BRIMOB yang tergabung dalam pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia di Humbang Hasundutan pada Rabu besok disiagakan di dua kabupaten yakni Taput dan Humbahas. Selain pengamanan di rute jalur darat dari Bandara Silangit menuju Humbahas, ribuan personil TNI diturunkan untuk pengamanan di titik lokasi kunjungan Presiden RI di Humbang Hasundutan seperti dari pasukan TNI dari Kodim 0210 Taput dan dari Kodim 0212 Tapsel untuk memastikan kesiapan pengamanan kedatangan Presiden beserta rombongan di Bandara Udara Silangit bersama rombongan hingga menuju Humbang Hasundutan. Sementara itu, untuk memantau kesiapan pengamanan serta rute perjalanan darat dari bandara menuju Humbang Hasundutan, berbagai kesiapan pengamanan di sekitar bandara pagi tadi Menko Maritim Luhut Panjaitan dan Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak tiba di Bandara Silangit untuk memantau kesiapan personil pengamanan dan kesiapan di Humbang Hasundutan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, menurut Dandim 021 Tapsel Letkol Deli Yuda Adi Nurcahyo, direncanakan besok siang, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Humbang Hasundutan di Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura Humbang Hasundutan. Terkait persiapan kunjungan Presiden, selain persiapan keamanan dari pihak TNI, hingga saat ini persiapan telah dilakukan oleh pihak Bandara Silangit. Diharapkan kunjungan Presiden Republik Indonesia di Humbahas melalui Bandara Silangit dapat berlangsung aman dan tertib. Untuk kegiatan pengamanan, pada prinsipnya kita menggunakan standar pengamanan VVIP kepada kunjungan Presiden RI. Kita sudah menggelar pasukan. Dari kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pasukan dari mulai Kodam, kemudian di tingkat Korem, di tingkat wilayah masing-masing. Kita sudah tergelar ke masing-masing bagian, ke masing-masing subsatgas. Sehingga khusus saat ini di bandara kita juga sudah tergelar pasukan dari TNI, Polri maupun dengan pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pengamanan. Tugas-tugas juga sudah terdistribusi semuanya, sehingga harapannya keamanan selama kunjungan Presiden Republik Indonesia ke wilayah Sumatera Utara ini dapat dilaksanakan dengan optimal. Ya pemirsa, dalam rangka pengamanan kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan Polda Sumut dan jajaran Polres Taput serta TNI Kodam 1 Bukit Barisan dan Kodim 0210 menggelar apel kesiapan di Bandara Silangit Tapanuli Utara. Apel yang dipimpin Kapolres Taput AKBP Ernest Sitinjak didampingi Dandim 0210 serta dari Satuan Brimob Polda Sumut untuk memastikan kesiapan pengamanan kedatangan Presiden beserta rombongan di Bandara Silangit bersama rombongan. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak pagi tadi tiba di Bandara Silangit untuk memantau kesiapan personil pengamanan dan kesiapan di Humbang Hasundutan. Direncanakan Presiden RI Jokowi besok siang akan melakukan kunjungan kerja di Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura Humbang Hasundutan. Sejauh mana Pak persiapan pihak Bandara Silangit dalam hari ini dalam menyambut kedatangan Presiden Jokowi besok Pak yang rencananya akan datang Pak? Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bandara hanya sebagai tempat holding beliau saja, tempat mendarat, namun kita tetap berkoordinasi dengan semua stakeholder termasuk TNI Polri yang memang menjadi tuan rumah dan tentunya Humbang Hasundutan, Pak Bupati Humbang yang menjadi tuan rumah juga nanti di Dolok Sanggul. Di bandara mulai dari pengamanan sampai dengan hal-hal terkecil kita perhatikan dan sudah disisir TNI, teman-teman TNI, Angkatan Udara, Angkatan Darat, baik dari kepolisian. Di terminal sendiri kita tahu bersama bahwa Bandara Silangit belum mempunyai gedung VIP tersendiri. Jadi ada beberapa gedung operasional yang kita manfaatkan sementara. Mungkin sedikit menurunkan kualitas terhadap penumpang, namun kita upayakan semaksimal mungkin pemberdayaan beberapa ruangan ini, termasuk ruang holding dan
ruang kru pesawat kepresidenan, tidak mengganggu kenyamanan dan ketentraman penumpang. Semua kita pastikan segala fasilitas beroperasi dengan baik untuk menyambut besok kedatangan Pak Presiden di Bandara Silangit. Begitu, Pak. Jalan tol Indrapura Kisaran ruas 50 Kisaran ditutup sementara selama 3 hari. Rencananya ruas tol tersebut akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penutupan ruas tol 50 Kisaran diberlakukan mulai tanggal 14 Oktober pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga 16 Oktober 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Informasi penutupan tol ini disampaikan pihak pengelola tol melalui baliho dan papan reklame sebelum masuk ke gerbang tol 50. Pagar pembatas juga tampak dipasang di persimpangan yang mengarah ke tol Kisaran. Dengan penutupan ruas tol 50 Kisaran, kendaraan yang datang dari arah Medan menuju Kisaran wajib keluar di gerbang tol 50. Ruas tol 50 Kisaran sepanjang 32,15 km rencananya akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Peresmian tersebut akan dilakukan di gerbang tol Kisaran. Sebelumnya pada Februari 2024 lalu, Presiden Jokowi telah meresmikan ruas tol Indrapura 50 sepanjang 32,6 km. Tol Indrapura Kisaran sendiri merupakan bagian dari tol Trans Sumatera yang telah terhubung dengan tol lainnya di Sumatera Utara. Sebanyak 50 orang anggota DPRD Kabupaten Langkat terpilih periode 2024-2029 dari masing-masing partai dilantik dalam rapat paripurna kemarin siang. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah dan janji dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Kabupaten Langkat, Lucy Emi Kusumawati di ruang sidang paripurna DPRD. Sebelum pengambilan sumpah dan janji, rapat paripurna masih dipimpin Ketua DPRD periode 2019-2024, Sri Bana Pranginangin. Dari 50 orang anggota DPRD terpilih tersebut diisi oleh wajah baru sebanyak 27 orang dan 23 orang merupakan wajah lama yang merupakan anggota DPRD Langkat masa jabatan 2019-2024. 10 partai politik yang mewakili kursi DPRD Langkat diantaranya Partai Nasdem 8 kursi, PAN 7 kursi, PDI Perjuangan 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PKS 6 kursi, PBB 3 kursi, Demokrat 2 kursi, P3 2 kursi, dan PKB 1 kursi. Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Langkat dihadiri ratusan pengunjung dari pihak keluarga dan sanak famili. Hadir juga pada pelantikan tersebut pejabat Bupati Langkat, Sekretaris Daerah, Kapolres Langkat, Kajari, serta unsur pimpinan daerah, serta kedua pasangan calon Bupati Langkat Syah Afandi Teoritas Beru Surbakdi dan Iskandar Sugito Adlita Masbiring. Pengambilan sumpah dan janji ini 50 orang anggota DPRD terpilih ini langsung dipimpin oleh Kementerian Agama Kabupaten Langkat, baik yang beragama Islam maupun Nasrani. Dalam rangka menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pemilu tahun 2024, jajaran Polri menggelar operasi Zebra termasuk Polres Labuan Batu, Polda Sumatera Utara. Dengan melibatkan pemerintah daerah, Polres Labuan Batu menggelar apel operasi Zebra di halaman Mapolres setempat Ranto Prapat, Labuan Batu, Sumatera Utara. Ada 10 pelanggaran yang menjadi prioritas dalam operasi Zebra, di antaranya kelengkapan surat kendaraan dan pelanggaran kasat mata, yakni tidak memakai helm, melawan arus, knalpot blong, dan di bawah umur serta melanggar marka dan rambu. Kabak Ops Polres Labuan Batu Kompol Ferimon mengatakan, operasi Zebra akan digelar selama 14 hari mulai tanggal 1 hingga 27 Oktober dengan melibatkan 42 personel. Melibatkan sesuai dengan surat perintah dari Polda sebanyak 42 personel yang terdiri dari Satlantas, kemudian dari Intel, kemudian dari Binmas yang Samapta, kemudiannya akan diawasi oleh Propam, Propos. Kita selama 14 hari ini, minggu pertama, 1 minggu, kita melaksanakan sosialisasi dari media sosial, media cetak, kemudian dari pamflet, selebaran, spanduk, sama baliho, kemudian lebih diutamakan kebijakan secara simpatik. Operasi kepolisian. Operasi Zebra dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan. Polresta Deli Serdang menggelar apel gelar pasukan operasi Zebra Toba 2024 dipimpin langsung oleh Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rapel Sandi Cahya Priyabodo yang dilaksanakan di lapangan apel Mapolresta Deli Serdang kemarin.
Apel ini menandai dimulainya Operasi Zebra Toba 2024 yang akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai 14 hingga 27 Oktober 2024. Sasaran dalam Operasi Zebra Toba 2024 meliputi tidak menggunakan helm, melawan arus, menggunakan HP saat berkendara, berkendara dalam pengaruh alkohol, pengemudi di bawah umur, boncengan lebih dari 1 orang, knalpot tidak sesuai spektek, terobos traffic light, melanggar marka dan rambu, serta over dimensi dan load. Kapolresta Deli Serdang menjelaskan, apel gelar pasukan hari ini dilaksanakan dalam rangka pengecekan akhir kesiapan dari personel dan sarana prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan Operasi Zebra Toba tahun 2024. Untuk menjamin terwujudnya stabilitas Kamsel tim Carlantas di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang aman dan kondusif. Polresta Deli Serdang menggelar operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Operasi Zebra Toba tahun 2024 dengan mengusung tema melalui Operasi Zebra Toba 2024 dalam rangka mendukung suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terwujudnya Kamsel tim Carlantas yang aman dan nyaman. Pelaksanaan Operasi Zebra ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap penurunan angka kecelakaan dan pelanggaran yang terjadi serta mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Cakada. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berkomitmen penuh menggelar kolaborasi Sumut Berkah yang melibatkan ribuan masyarakat Kota Tebing Tinggi kemarin di Wisma Mangampu Tua Kota Tebing Tinggi. Dalam kegiatan tersebut, Bobi Nasution menyampaikan untuk memilih calon pemimpin jangan hanya dilihat dari sosoknya, siapa dia dan orang tuanya. Bobi mengatakan selain melihat orangnya, masyarakat juga harus melihat visi misinya dan cara penyampaian kampanyenya. Kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kota Tebing Tinggi, tim relawan, simpatisan, dan partai pendukung, Bobi meminta agar menyikapi pemilihan kepala daerah ini dengan santai, tidak saling menjelekkan dan saling fitnah. Bobi berharap seluruh masyarakat tetap santun dan bijak pada Pilkada 27 November mendatang. Jangan karena beda pilihan dapat timbul perselisihan dengan tetangga dan keluarga. Saudara, usai melaksanakan kampanyenya di kawasan Karo, Pakpak Barat, calon gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution kembali kampanye di kawasan Kota Tebing Tinggi. Dalam kampanyenya, ribuan masyarakat antusias dalam menyambut suami dari Kahiyang Ayu tersebut. Masyarakat Tebing Tinggi solid memenangkan Bobi Nasution Surya dalam kontestasi Pilgubsu pada 27 November mendatang. Terlihat bagaimana bersemangatnya, antusiasnya ribuan masyarakat menyambut Bobi Nasution ketika menghadiri kampanye di lapangan sepak bola Kota Bayu, Kecamatan Padang Hulu, Tebing Tinggi. Berbagai poster bertuliskan kata-kata menarik menambah semarak suasana kampanye. Tidak hanya sampai di situ, sejumlah warga juga rela mencukur rambutnya bertuliskan angka 1 dan membentuk huruf bertuliskan Bobi. Mereka juga menaruh harapan besar kepada Bobi untuk membawa Sumut yang lebih baik lagi. Bobi sendiri mengungkapkan Pilgubsu ini bukan hanya sekedar memilih sosok, tapi lebih kepada menaruh harapan kepada seseorang untuk memimpin Sumatera Utara 5 tahun ke depan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Ramayadi Hasan Basri Sagala berjanji akan memperbaiki jalan provinsi yang masih rusak serta memikirkan solusi terkait permasalahan gaji guru honorer di sekolah negeri maupun madrasah di Sumatera Utara. Dalam kegiatan kampanyenya di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Hasan Basri Sagala dicecar terkait permasalahan jalan rusak dan kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih menerima upah mengajar jauh dari kata layak. Dalam hal jalan rusak, Hasan Basri menyatakan kebanyakan jalan rusak tersebut merupakan jalan berstatus nasional yang wewenangnya berada di pemerintah pusat. Selain rusaknya jalan nasional, Hasan juga menyebut jika masih ada jalan provinsi yang rusak akibat dari refocusing anggaran penanganan COVID-19 lalu sehingga pembangunannya terhenti. Namun dirinya memastikan jika Edi Hasan kembali berhasil memimpin Sumatera Utara, maka pembangunan tersebut akan kembali dilanjutkan dengan serius. Sementara terkait dengan gaji guru honorer, dirinya mengatakan perlu adanya sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat dari kementerian terkait. Pasangan Edi Hasan juga berjanji akan memprioritaskan permasalahan kesejahteraan guru honorer ini jika nantinya terpilih.
Pasca pengumuman penerimaan petugas calon pengawas tempat pemungutan suara, Panitia Pengawas Kecamatan Selabuhan Batu Utara menggelar tes wawancara calon petugas PTPS di Sekretariatan Panwas masing-masing kecamatan. Perekrutan tes wawancara calon PTPS ini memenuhi pengawasan terhadap 748 TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Labuan Batu Utara. Ketua Panwascam Kecamatan Kuala Selatan Muhammad Sabidin mengatakan, pelaksanaan tes wawancara calon pengawas TPS dimulai 12 hingga 22 Oktober 2024. Namun Panwascam Kuala Selatan menggelar tes wawancara dimulai 12 sampai 17 Oktober. Peserta yang mendaftar sebanyak 555 orang, dinyatakan lulus administrasi pendaftaran sebanyak 551 orang. Sedangkan Panwascam Kuala Selatan membutuhkan petugas PTPS sebanyak 141 sesuai jumlah TPS yang ada di kecamatan tersebut. Sementara DPT insya Allah akan dilaksanakan sesuai dengan juknis tanggal 12 sampai tanggal 22. Namun Kecamatan Kuala Selatan melaksanakan tanggal 12 sampai tanggal 17. Yang mendaftar dengan jumlah keseluruhan 255 orang, laki-laki itu ada 112, perempuan 143 orang. Kebutuhan untuk Kecamatan Kuala Selatan 141 orang tugas PTPS. Lulus administrasi kemarin ada 251. 291 yang lulus, sementara yang pendaftar 255, 4 orang itu tidak lulus administrasi dikarenakan terdaftar di Sipol. Dalam proses perekrutan calon petugas Panwas TPS, pihak Bawaslu dan Panwaslu Labura berharap masyarakat dapat memberi masukan dan tanggapan agar petugas yang akan direkrut merupakan orang-orang bersih dan tidak terlibat dari partai politik maupun tim sukses calon bupati dan bupati peserta Pilkada 2024. Sebanyak 384 calon pengawas TPS mengikuti tes wawancara di Medan kemarin. Bawaslu Kota Medan melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Medan Sunggal fokus pada pengawas TPS berintegritas tinggi dan netral dalam mewujudkan Pilkada Damai 2024. Bawaslu sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam pengawasan di tingkat TPS. Pengawas TPS dibentuk 23 hari sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 7 hari setelah pemungutan suara. Adapun tugas pengawas TPS yakni mengawasi persiapan, pelaksanaan, pemungutan dan perhitungan suara dan menyampaikan hasil laporan pemungutan suara serta dugaan pelanggaran pemungutan suara. Sementara itu KPU telah menetapkan jumlah TPS di Kota Medan sebanyak 3.326 TPS. Untuk TPS di Kecamatan Medan Sunggal yakni 185 TPS untuk mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Bawaslu Kota Medan melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Medan Sunggal telah membuka pendaftaran petugas TPS yakni tahapan registrasi administrasi pada 12 hingga 22 September lalu. 384 calon pengawas TPS yang telah lulus administrasi telah mengikuti tes wawancara kemarin. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Medan Sunggal, Melisa Nasution mengatakan dalam tahapan wawancara Bawaslu akan fokus pada pengawas TPS berintegritas tinggi dan netral. Untuk pemilihan serentak tahun 2024. Harapan kami di sini sebagai Panwaslu Kecamatan Medan Sunggal berharap adalah bahwasannya yang kami pilih ini adalah benar-benar orang yang memiliki jiwa loyalitas yang tinggi, integritas dan memang betul-betul netral terhadap dengan pilihan nanti ketika di TPS nantinya. Untuk sekota Medan, TPS itu ada sekitar 3.326. Kalau untuk Kecamatan Medan Sunggal itu ada 185 TPS. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba mendeklarasikan huta pengawasan partisipatif di Desa Sibuntuon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pilkada serentak. Deklarasi tersebut dirangkai dengan berbagai kegiatan seperti defile Panwascam dari 16 kecamatan yang mengapresiasi tolak money politik serta pemukulan gondang sambangunan dan pelepasan balon ke udara.
Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sumatera Utara Suhadi Sukendar Sitomorang mengatakan pengawasan partisipatif ini bertujuan memperkuat kerjasama antara masyarakat, pemerintah desa, dan Bawaslu. Suhadi mengatakan konsep Bawaslu sendiri memiliki visi bahwa di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara terbentuk satu kampung atau huta pengawasan partisipatif masyarakat yang menjadi role model sebagai desa atau kampung pengawasan. Dan sejauh ini telah terbentuk sebanyak 4 kampung pengawasan. Sementara itu, Desa Sibuntuan menjadi desa keempat yang telah dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Kota. Direncanakan dari 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara nantinya akan dibentuk satu di setiap kabupaten kota. Suhadi juga menjelaskan bahwa program desa atau kampung pengawasan partisipatif ini untuk mengimbangi informasi seperti di pusat kota yang dianggap cukup berimbang. Desa Sibuntuan dipilih menjadi salah satu role model desa sebagai desa percontohan untuk pengawasan partisipatif berdasarkan berbagai pertimbangan. Suasana desa yang kondusif dan masyarakat yang welcome menerima konsep usul dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peresmian kampung pengawasan di desa ini sangat diapresiasi. Kami yakin bahwa berdasarkan pemilihan umum serentak tahun 2024 partisipasi datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, tetapi juga partisipasi untuk melakukan pengawasan. Pengawasan itu dalam banyak hal, dalam banyak kerawanan, misalnya. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Saudara, upaya mengatasi banjir di 3 desa Kecamatan Siabu Mandailing Natal harus dilakukan normalisasi sungai Batanggadis dan memperbesar alur sungai di Lumpatan. Banjir langganan yang kerap melanda Desa Muara Batang Angkola, Desa Huta Godang Muda, dan Desa Tanjung Sialang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, akibat luapan sungai Batanggadis dan sungai Muara Angkola. Luapan sungai terjadi akibat naiknya debit air kedua sungai yang menyebabkan terjadinya banjir ke pemukiman dan lahan pertanian warga hingga mencapai 1 meter. Untuk mengatasi terjadinya banjir dan abrasi tanah hingga ke pemukiman warga, harus dilakukan normalisasi sungai sepanjang 5 km dari permukaan dan permukiman warga, serta memperluas aliran sungai di lokasi pertemuan 2 anak sungai di Lumpatan. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal akan mengkaji upaya mengatasi banjir di Desa Muara Batang Angkola. Untuk pelebaran Lumpatan itu yang diperkirakan, yang direncanakan bisa melalui ke Cikhamel, ada sekitar 400 meter. Itu yang solusi yang mungkin yang kita tawarkan. Dari informasi dari BMKG, ini cuaca penghujan ini masih terus naik. Dan belum ada informasi dari BMKG akan pergantian musim, belum ada. Warga berharap kepada pemerintah agar mencari solusi untuk melakukan normalisasi kembali aliran sungai Batanggadis. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Karo menetapkan status tanggap darurat dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di beberapa titik mengakibatkan 5 desa di Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo terisolir. Akses jalan tertimbun material tanah lumpur, batu, dan kayu. Lokasi terparah tanah longsor berada di Desa Ketaran dan banyak rumah mengalami kerusakan cukup parah. Sebanyak 70 keluarga dengan jumlah 174 warga terpaksa mengungsi di gedung SD Negeri 1 Juhar. Pemerintah kabupaten dan tokoh masyarakat Karo memberikan bantuan kepada korban bencana setelah
rapat koordinasi untuk mempercepat penanganan bencana alam bersama dengan kepala perangkat daerah terkait, camat dan kepala desa pemerintah Kabupaten Karo menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari sejak 14 Oktober 2024. Kepala BPBD Kabupaten Karo mengungkapkan penetapan status tanggap darurat ini tertuang dalam surat keputusan Bupati Karo. Bencana yang cukup parah terjadi di Kecamatan Juhar mencakup Desa Bekilang, Jandi, Juhar Ginting, Juhar Pranginangin, Juhar Tarigan, Naga, Ketawaren, Kidupen, Namosuro, Pasar Baru, dan Lau Kidupen. Selain itu, Kecamatan Tiga Binanga juga terdampak dengan Desa Raya, Gunung, dan Pergendangan. Ini pemerintah dan juga pihak masyarakat yang bersimpati lah katakan sedang melakukan pembersihan jalan akses menuju Desa Ketawaren. Aksesnya sudah tembus ke kampung. Selanjutnya mungkin alat ini akan melakukan pembersihan. Berikutnya nanti tim akan melakukan pengkajian untuk menentukan apa langkah kita selanjutnya. Untuk status penanganan saat ini dalam proses, tadi sudah diputuskan dalam rapat bahwa ini resmi ditetapkan sebagai tanggap darurat. Pemkab Karo berkomitmen untuk melakukan upaya maksimal dalam penanganan bencana serta memulihkan kehidupan warga secepat mungkin dan akan bekerja keras untuk memastikan semua kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal memberikan bantuan sembako dan air bersih ke posko penanggulangan bencana di Desa Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal menyerahkan bantuan sembako seperti beras, mie instan, gula, minyak goreng, dan tikar serta air bersih kepada masyarakat yang berjaga di posko banjir yang melakukan ronda malam untuk mengidentifikasi kondisi Sungai Batang Gadis yang kerap meluap ke pemukiman warga. Banjir yang melanda 3 desa di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal terjadi sejak Sabtu kemarin, merendam ratusan rumah dan lahan pertanian warga. Akibat banjir yang melanda 3 desa tersebut, aktivitas warga terganggu dan hanya bertahan di rumah. Pakai makanan, beras, dan adalah sembako dapur seperti itu. Untuk aktivitas masyarakat sebagai lumpuh total. Setiap malam dan setiap waktu kita buat masyarakat beserta BPD untuk aktif dalam situasi menangani volume air tak bertambah dia akan kita sampaikan terhadap masyarakat. Selain mendirikan posko penanggulangan banjir, pemerintah desa juga mendirikan posko kesehatan kepada warga korban banjir. Warga di Desa Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal masih trauma dan was-was jika terjadi banjir luapan susulan dari Sungai Batang Gadis. Banjir yang merendam puluhan rumah warga di Desa Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal akibat luapan Sungai Batang Gadis. Banjir membuat warga masih merasakan trauma dan was-was karena abrasi tanah semakin mendekat ke pemukiman warga. Bahkan kekhawatiran warga terjadi banjir susulan karena kondisi cuaca di daerah masih musim penghujan, sementara tempat pengungsian warga satu-satunya ke lantai 2 masjid di desa mereka karena kondisi Desa Muara Batang Angkola berada di daerah dataran rendah dari desa lainnya. Sebagai warga tetap bertahan di dalam rumah, sebelumnya banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter yang merendam rumah dan lahan pertanian membuat aktivitas warga terganggu. Tingginya nggak masuk, terus nggak takut nggak ada nggak takut atau udah ya, biasa? Takut lah. Takut. Kalau nanti besar macam ya. Udah biasa. Mau. Kan masih musim hujan. Kalau nanti datang hujannya takut juga lah. Takut. Berarti nggak tidur lah nanti malam ya? Enggak. Kalau hujan. Tidur, anakku punya sudah nikah di rumah tidurnya. Takut nanti ketiduran ke lain. Orang itu nggak tahu orang itu kan di rumah. Warga berharap kepada pemerintah agar mencari solusi untuk melakukan normalisasi kembali aliran Sungai Batang Gadis. Guna meminimalisir angka kejahatan jalanan di Kota Medan, Polrestabes Medan melakukan tindakan tegas dan terukur dalam beberapa kali penangkapan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor.
Rekaman kamera pengawas memperlihatkan satu dari beberapa kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Kota Medan. Kasus pencurian sepeda motor yang sangat mudah terjadi di Kota Medan membuat masyarakat resah dan berharap kepolisian dapat bertindak tegas. Guna menjawab keresahan masyarakat tersebut, 7 pelaku kejahatan jalanan seperti curanmor, curat, dan curas dilumpuhkan petugas Polrestabes Medan dengan tindakan tegas terukur. Selain sebagai peringatan dan pemberian efek jera, tindakan tegas terukur yang dilakukan polisi disebabkan para tersangka yang melawan dan mencoba melarikan diri saat akan diamankan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengultimatum para bandit jalanan yang kerap beraksi agar selalu diberikan tindakan tegas terukur, terutama yang telah melakukan aksinya lebih dari 2 kali kejadian dan yang berstatus sebagai residivis. Antara Polres dan Polsek jajaran di Polrestabes Medan, kita bisa melakukan pengungkapan terhadap beberapa kasus dan mereka lebih banyak residivis yang pernah melakukan di berbagai tempat, mulai dari Binjai, Asahan, Medan sendiri. Lalu ada satu yang kemarin rekan-rekan tanyakan, yaitu yang di Medan area yang berhasil kabur dengan upaya mematahkan borgol ketika dilakukan penangkapan. Jika angka kejahatan jalanan di Kota Medan dalam beberapa hari ke depan juga tidak berkurang, termasuk aksi para geng motor, Polrestabes Medan akan mengambil langkah yang lebih tegas dalam melakukan penindakan para pelaku. Akibat curah hujan yang terus-menerus menyebabkan badan jalan lintas Sumatera Labuan Batu Selatan rusak dan berlubang mengakibatkan 1 unit bus mengalami kecelakaan. Diduga akibat menghindari lubang yang berada di tengah badan jalan lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, 1 unit bus terguling ke lahan perkebunan kelapa sawit. Beruntung dalam kecelakaan tersebut seluruh penumpang selamat, hanya beberapa penumpang yang mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Akibat insiden tersebut, pihak Supervisi Pekerjaan Umum langsung menimbun lubang agar pengguna jalan tidak terhambat sebelum dilakukan perbaikan secara permanen dan menyeluruh. Konsultan Supervisi Budi Sirait menyampaikan jalan berlubang diakibatkan pergeseran box culvert. Mungkin ada pergeseran dari box culvert yang udah rapuh. Ini tuh penanganan sementaranya sebelum alatnya datang, untuk agar traffic kita lancar juga, kita memasang base aja untuk timbunannya. Kalau ukurannya tadi, dia hampir memakan badan jalan. Jadi kedalamannya kurang lebih 6 meteran gitulah. Saat ini pihak Lantas dan Pekerjaan Umum telah memasang rambu-rambu agar pengguna jalan dapat mengurangi kecepatan menghindari adanya jalan yang rusak. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ratusan warga Kota Medan menggelar aksi bela Palestina di depan Masjid Raya Al-Masun, Kota Medan. Aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan kecaman kepada Israel atas tindakan genosida yang hingga kini masih terjadi di wilayah Palestina. Konflik Palestina dan Israel yang tidak kunjung usai menyebabkan ribuan korban jiwa melayang, terutama anak-anak dan perempuan Palestina. Perjuangan panjang Palestina dalam merebut kemerdekaannya menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan seluruh dunia. Sebagai bentuk dukungan kepada Palestina untuk memperoleh kemerdekaannya, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Palestina Sumatera Utara menggelar unjuk rasa di depan Masjid Raya Al-Masun, Kota Medan. Pada aksi ini, massa mengecam tindakan Israel yang terus menyerang Palestina dan tidak mematuhi hukum internasional serta Dewan Keamanan PBB. Koordinator aksi Wira Putra mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang mengecam genosida yang dilakukan oleh Israel. Di sela-sela orasi unjuk rasa ini juga dilakukan penggalangan dana untuk para korban peperangan di Palestina. Untuk bagaimana hari ini masyarakat kembali terlibat untuk melihat bahwasanya sedang terjadi sebuah genosida yang tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan. Itu terus-terusan terjadi. Dan kita juga sangat heran hari ini standar ganda yang diberikan oleh negara-negara besar yang ada di dunia ini. Kita melihat standar ganda ketika misalnya ada terorisme yang terjadi di negara-negara Eropa, bahwa medianya sangat luar biasa.
Massa berharap aksi mereka ini sebagai solidaritas masyarakat Indonesia dalam menyuarakan perjuangan Palestina. Puluhan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan untuk menuntut pembangunan pos keamanan lingkungan. Puluhan warga ini meminta pemerintah desa Air Genting untuk mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Pasalnya, aksi pencurian di desa tersebut sudah merajalela dan meresahkan warga. Tidak hanya rumah warga, bahkan rumah ibadah juga menjadi sasaran kawanan pencuri. Pengunjuk rasa menilai kepala desa kurang peduli dengan keamanan warganya sebab tidak mau mengalokasikan dana desa untuk membangun pos kamling. Aksi unjuk rasa ini sempat memanas saat sejumlah orang yang diduga berpihak kepada kepala desa berusaha menghalangi pengunjuk rasa. Namun kondisi tersebut dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian yang berada di lokasi. Pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri tanpa ditemui oleh kepala desa. Tuntutannya karena tidak ada bang upaya dari kepala desa pembuatan pos kamling karena sudah ada pengakuan, tapi kita lihat keliling, kita cross check tidak ada. Dan yang kedua, kami ingin orang jaga malam harus ada di desa Air Genting per dusun supaya mudah-mudahan ada upaya ke situ, tidak ada lagi kemalingan dan desa Air Genting tentram dari tindakan kejahatan. Seorang laki-laki ditemukan warga tewas di teras ruko pinggir jalan, tepatnya di Jalan Veteran Kota Tebing Tinggi dengan kondisi duduk telungkup. Dari kasat mata korban tidak ditemukan bekas penganiayaan atau benda tumpul. Sri Astuti, salah satu warga, mengatakan bahwa mengenal mayat korban dan tahu korban meninggal sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dan warga juga karena penasaran melihat mayat ternyata benar mengenal korban yang sehari-harinya berprofesi sebagai pengemis di Simpang 4 Lampu Merah, dan korban bernama Iwan, warga Bandar Tinggi. Tidak lama kemudian tim Inafis Polres Tebing Tinggi langsung turun dan mencek ke TKP dan langsung mengevakuasi mayat tersebut dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi, begitu juga mengamankan barang pakaian korban. Korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan untuk sementara dugaan korban meninggal karena kecapean dan kelaparan. Selanjutnya tim Inafis Polres Tebing Tinggi membawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Ya biasanya makan di situ Pak, makan di tempat yang ini. Tidak makannya. Jadi kerja sehari-hari apa tuh Bu? Kita swasta, Dharma, di Simpang 4. Itu lah kerjanya Pak. Namanya Iwan. Warga mana Bu? Betul, itu Bandar Tinggi. Dia pada Korban hanyut bernama Irfan Ardiansa Nasution 15 tahun yang dilaporkan hilang setelah terbawa arus saat berenang di Sungai Bahilang hingga kini belum ditemukan. Tim dari Polres Tebing Tinggi dan BPBD Tebing Tinggi langsung terjun ke lokasi untuk melakukan pencarian korban. Sejak hari Jumat sore sampai saat ini jasad Irfan Ardiansa yang diduga hanyut terbawa arus Sungai Bahilang yang deras saat bermain dari jembatan Sungai Bahilang bersama dua orang temannya belum ditemukan. Menurut keterangan dari ibu korban, Sri Lubis, masyarakat terus berupaya mencari jasad anaknya, namun sampai saat ini belum juga ditemukan. Sementara upaya pihak terkait terus berusaha dengan menurunkan perahu karet untuk menyisir dari awal korban bermain di Sungai Bahilang hingga penyisiran pun dilakukan di sepanjang sungai jarak 1 km dari lokasi hanyut. Ibu korban berharap kepada tim pencarian kiranya anak korban dapat ditemukan. Nggak lama dia pergi juga, ditutupnya pintu itu, terus dia manggil temannya, yuk jadi kita mandi sungai. Pertama kawannya bilang, Irfan nggak usah mandi sungai, mau main warnet ya Pak. Terus rupanya warnet itu tutup karena banjir, jadi dia nitipkan kunci sama kawannya, ini aku titip kunci ya, kasihkan mamaku sama ayahku, ini selopku katanya. Terus dia jebur gitu Pak. Temannya nanya, loh Irfan mana? Tapi Irfan tadi sini, loh Irfan itu katanya gitu Pak. Sampai dia minta tolong katanya gitu loh Pak, sekali. Karena putaran air sungai itu deras sekali, terus dia nggak nampak Pak gitu. Ya saya minta tolong lah Pak, ini hari nampakkanlah wujud dia Pak. Minta tolong kali saya Pak, pulanglah dia ini hari Pak. Terakhir saya lihat muka dia Pak. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 16 Oktober 2024.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk Provinsi Sumatera Utara, Rabu 16 Oktober 2024. Pada pagi hari, kondisi cuaca cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Labuhan Batu Selatan. Pada siang dan sore hari, kondisi cuaca berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat yang disertai petir di wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat yang disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Pada malam hari, masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terdapat di wilayah Dairi, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Gunung Sitoli, Nias Utara, Samosir, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 70 hingga 99%, angin dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 11 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 13 Oktober 2024 tidak terdapat adanya titik panas. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, lereng barat, dan pantai timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Yuni Syalfani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Lebih jelas lagi. Saya sering di TVRI juga. Acara-acara ini kali, acara-acara yang lagi ini kan acara belum? Kawinan.